Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dianggap tidak efektif. Apa yang kemudian bisa kita baca dari statement ini? Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. PDIP sebetulnya lagi cari isu tuh. Apa isu yang bisa menghidupkan kembali ingatan publik bahwa PDIP adalah sebuah partai yang dirancang untuk memperjuangkan keadilan sosial tuh. Dan itu yang nggak mungkin lagi kita lihat dalam parameter-parameter yang belakangan ini kan. Jadi sayang sekali PDIP kehilangan isu tuh, atau sekedar membuat-buat isu yang kemudian dibantah sendiri dari kalangan PDIP kan. Bukankah kemudian dengan seperti ini akan juga publik menganggap, oh jangan-jangan memang narasi yang berkembang selama ini, tuduhan-tuduhan soal pelemahan KPK, itu memang terjadi dan terus berjalan? Ya, itu orang langsung tafsirkan dibubarkan supaya Harun Masiku nggak ditangkap kan. Kok langsung ke situ? Kan yang ada di benak orang itu ngapain Ibu Mega minta dibubarkan? Orang langsung ingat ya Harun Masiku memang belum ditangkap, dan sebetulnya polisi udah minta supaya KPK lakukan proaktif buat menangkap Harun Masiku kan. Ya. Jadi Ibu Mega juga sebetulnya imajinasinya berdua itu, apa poin di situ tuh? Apa bawah sadar Ibu Mega itu atau subconsciousness dia itu tentang Harun Masiku, tentang potensial kasus juga dalam banyak soal tuh yang menyangkut suami Mbak Puan segala macam yang udah dibicarakan panjang lebar di media massa tuh. Jadi Ibu Mega kehilangan kemampuan untuk mengarahkan bangsa ini, sehingga timbul kesan bahwa Ibu Mega udah malas atau udah nggak mampu untuk berpikir visioner. Tiba-tiba bubarkan KPK, tiba-tiba kasih komentar yang mungkin Ibu Mega menganggap itu penting, tapi bagi rakyat ya udah itu komentar yang terlalu elementer. Jadi tetap rumusnya itu kimia PDIP itu berantakan tuh, nggak ada kimia yang betul-betul menggumpal, mengalami aglutinasi lalu tumbuh sebagai kecambah untuk menghalangi Pak Jokowi itu. Jadi Pak Jokowi merasa ya PDIP makin lama makin hancur. Ngapain sebagai politisi Jokowi menganggap ya udah kalau begitu ya teruskan aja kehancuran PDIP. Saya yakin Ibu Megawati sebagai seorang ibu tidak akan tega membunuh anaknya. Nah ini kan KPK ini kan anaknya yang diakui dilahirkan zaman dia gitu. Jadi rasanya tidak mungkin, dan pada posisi ini kan memang untuk pemberantasan korupsi Bu Mega ini kan juga paham untuk dikeroyok banyak gitu kan, termasuk kepolisian, kejaksaan. Buktinya dengan ada KPK sekarang kejaksaan mulai bisa menggeliat dan mencapai titik kerja paling tinggi di angka 80 dari survei, di atas 80 bahkan, dan triliunan yang diurusi gitu. Kepolisian juga sudah mulai menggeliat misalnya, dan itu karena triggernya dianggap ada KPK. Kalau dia ada KPK, saya yakin ini oposisinya masih seperti dulu-dulu lagi. KPK boleh dibubarkan kalau sudah tidak ada korupsi kan itu, dan itu masih jauh. Dan ini sebenarnya hal yang mudah bisa dicapai itu kalau ada niat, ada kemauan, dan setidaknya pemerintah betul-betul mendukung KPK untuk memberantas korupsi dengan cara tidak diintervensi, tidak disuruh untuk kekuatan politik untuk menghantam lawan politik gitu loh. Jadi diberi independensi dan diberi dukungan penuh. Megawati usul bubarkan KPK, warganet soroti penangkapan sejumlah politisi PDIP terkait kasus korupsi. Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan karena kinerja dianggap tidak efektif memicu kritikan dari pegiat anti korupsi dan warganet di media sosial. Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch, Dadang Trisasongko, menilai Megawati seharusnya menyalahkan para pimpinan partai politik yang mengusung revisi UU KPK sehingga mengakibatkan kinerja lembaga tersebut melorot dari periode-periode sebelumnya. Sebab sejak Undang-Undang KPK yang baru disahkan pada 2019, data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 menunjukkan Indonesia memperoleh skor 34 atau turun 4 poin dan merupakan skor terendah sejak 2015. Adapun sejumlah warganet menyebut Megawati mestinya bercermin karena justru politikus dari PDIP banyak ditangkap KPK. Cuitan warganet tersebut merujuk pada sejumlah kasus yang menjerat para politisi dari berbagai partai. Dari PD Perjuangan, nama-nama politikus yang ditangkap KPK, antara lain mantan Menteri Sosial Juliari Batubara atas kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19.
Lalu ada Harun Masiku yang menjadi buronan KPK sejak tahun 2020 karena diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar meloloskannya sebagai caleg DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Ada juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang ditangkap KPK pada akhir Februari tahun 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel. Selain itu, laporan hasil pemantauan tren vonis 2021 dari LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan mayoritas terdakwa korupsi berasal dari kalangan partai politik. Pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang ingin membubarkan KPK sebetulnya bukan kali pertama. Dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, Megawati mengatakan sempat meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK karena kinerja lembaga tersebut dianggap tidak efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin saja KPK itu, jadi menurut saya enggak efektif, kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi di Detribrata, Jakarta Selatan, Senin, 21/08. Ia berniat membubarkan KPK lantaran ia kecewa dengan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dia menyebut sempat merasakan hal tidak mengenakan oleh KPK saat menjadi presiden kelima pada periode tanggal 23 Juli tanggal 20 Oktober tahun 2004. Kala itu Megawati sempat mengatasi masalah 300.000 kasus kredit macet. Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri, ucapnya. Sebelumnya pada 2015, Megawati juga menyinggung pembubaran KPK ketika pidato dalam seminar kenegaraan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen. Menurut dia, hadirnya KPK harus memberi dampak terhadap kondisi pemberantasan korupsi sehingga keberadaan lembaga anti rasuah tersebut bisa tidak diperlukan lagi. Kalau sekarang terus puter-puter korupsi, sampai kapan yang namanya KPK, padahal namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut. Keberadaan komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara aja, selanjutnya dapat dibubarkan. Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch, Dadang Trisasongko, menilai Ketua Umum PDI Perjuangan ini harusnya menyalahkan para pimpinan partai politik yang mengusung revisi UU KPK karena mengakibatkan kinerja lembaga tersebut melorot dari periode-periode sebelumnya. Termasuk hilangnya independensi semenjak peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dan dipilihnya Dewan Pengawas oleh Presiden Jokowi. KPK melemah setelah UU direvisi yang kemudian memunculkan anggapan KPK adalah bagian dari lembaga pemerintah lainnya. Nah, itu salah siapa? Yang membuat UU yang baru yakni partai politik, ucap Dadang Trisasongko kepada BBC News Indonesia, Selasa, 22/08. Artinya yang patut disalahkan juga para pimpinan partai yang mengendorse revisi UU KPK termasuk Ibu Mega sebagai ketum PDIP, sambungnya. Kendati diakui olehnya, kepemimpinan KPK di era Firly Bahuri adalah yang terburuk dari periode-periode sebelumnya. Hal itu nampak di bidang penindakan dan pencegahan. Di bidang pencegahan, jelasnya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang ditujukan untuk menyelamatkan aset negara tidak berlanjut di periode sekarang. Padahal kebijakan tersebut bisa mencegah kerusakan sumber daya alam hingga merekomendasikan pencabutan izin perusak lingkungan. Sementara di bidang penindakan, tidak ada upaya strategis untuk mengusut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Semisal kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Asabri, dan minyak goreng. Tapi di luar dari itu, sambung Zainur, KPK patut diberi penghargaan lantaran berani menangkap 2 hakim agung. Mana ada periode sebelumnya tangkap 2 hakim agung sekaligus. Terus masih ada beberapa menteri yang diproses kayak Menteri Kelautan dan Perikanan, juga pengusaha. Tapi yang dikeluhkan dari KPK adalah justru independensi KPK yang terlihat banyak problem. Contoh kasus Harun Masiku yang diindikasi bisa menjadi pintu masuk membongkar pelaku lain. Dadang juga mengatakan pernyataan Megawati Soekarnoputri tidak menguntungkan bakal calon presiden Capres yang diusung PDIP. Sebab, publik akan menilai Ganjar Pranowo, Capres yang diusung oleh PDIP, tidak mendukung penguatan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Karena bagaimanapun masyarakat masih menaruh perhatian besar pada kasus-kasus korupsi, dia juga berkata daripada membubarkan KPK, lebih baik Megawati mendorong kadernya yang maju dalam pemilu 2024 agar memiliki kemampuan memberantas korupsi serta mengusung agenda pemberantasan korupsi yang jelas.
Sekarang kan belum ada kandidat yang bicara soal korupsi, ini momentum bicara tentang keresahan publik yakni korupsi.